Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini kalian dalam keadaan baik dan sehat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Novita Indriani. Saya mahasiswa IAIN Purwokerto yang sedang melaksanakan PPL 2 di SMP Muhammadiyah 3 Purwokerto. Hari ini saya berkesempatan untuk mengajar kalian semua kelas 9 mata pelajaran tarikh dengan materi sejarah seni budaya Islam di Indonesia. Memasuki pembahasan yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian seni budaya Islam di Indonesia. Secara umum, seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran, yaitu seni suara, ditangkap oleh indera penglihatan, yaitu seni rupa, atau dilahirkan dengan perantara gerak, yaitu seni tari. Sedangkan seni menurut Islam adalah refleksi dan ekspresi dari berbagai media komunikasi yang estetis sesuai nilai-nilai ilahi. Seperti yang kita ketahui, sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Indonesia telah terlebih dahulu memeluk agama Hindu dan Buddha. Jadi secara tidak langsung, tradisi atau budaya Hindu-Buddha itu sudah ada dan melekat oleh masyarakat Indonesia. Sehingga datangnya Islam akan menimbulkan adanya percampuran budaya, di mana terkait dengan pencampuran budaya akan ada istilah-istilah terkait dengan pencampuran budaya. Untuk istilah pencampuran budaya yang pertama yaitu penetrasi, adalah masuknya pengaruh suatu budaya ke budayaan lain. Kemudian ada istilah asimilasi, adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Kemudian ada akulturasi, adalah bersatunya kedua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru tanpa meninggalkan unsur kebudayaan yang asli. Kemudian sintesis, yaitu bercampurnya dua kebudayaan yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Setelah terjadinya pencampuran budaya Indonesia atau budaya Islam yang ada di Indonesia itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu adalah seni musik. Seni musik adalah seni yang berupa suara, melodi, bunyi yang menarik. Di mana seni budaya Islam, jenis seni musik itu ada dua, yaitu gamelan dan qasidah. Kita akan membahas dua terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah gamelan Jawa, di mana musik gamelan Jawa adalah musik yang oleh para wali itu sudah dikembangkan dengan cara memadukan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita ketahui, musik agama gamelan, agama Hindu-Buddha itu seperti yang kita ketahui itu adalah gamelan Bali. Kalau gamelan Jawa dan gamelan Bali itu memiliki perbedaan, di mana jika gamelan Jawa itu sifatnya itu terdengar lebih tenang dan lembut, sedangkan gamelan Bali itu tampak eksotis karena musiknya itu memang diperuntukkan untuk mengiringi persembahan kepada para dewa. Di sini saya tampilkan adanya gambar gamelan Jawa. Kalian dapat melihat musik-musik gamelan di video ini ya. Kemudian seni musik yang kedua macamnya yaitu qasidah. Jadi qasidah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qasidah, yang artinya lagu atau nyanyian. Di mana dapat kita artikan secara istilah bahwa qasidah itu adalah lagu-lagu dengan syair yang bertemakan agama Islam. Di mana biasanya lagu-lagu qasidah ini memiliki pesan yang sangat baik bagi kita umat Islam, yaitu untuk selalu taat beribadah kepada Allah, kemudian mendorong kita semua untuk memiliki etos kerja yang tinggi, dan kita itu senantiasa diberi pesan untuk bertindak amar ma'ruf nahi mungkar.
Kemudian, macam seni budaya Islam di Indonesia yang kedua adalah seni arsitektur. Seni arsitektur adalah seni yang dituangkan dalam struktur suatu bangunan. Salah satu bukti adanya seni arsitektur bersifat Islami yaitu bangunan masjid yang menjadi suatu tempat peribadatan bagi seorang muslim. Saya contohkan yaitu Masjid Demak, di mana Masjid Demak itu memiliki unsur budaya Islam, di mana saya tampilkan di gambar. Atap dari Masjid Demak itu berbentuk limas yang bermodalkan tiga susun atap berbentuk segitiga sama kaki ya Pak ya namanya. Nah, di situ tiga segitiga atapnya itu memiliki makna yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tetapi Masjid Demak juga memiliki arsitektur yang mengadopsi budaya agama Hindu. Sehingga kenapa agama Islam itu di Indonesia itu berbeda dengan agama Islam yang ada di Arab, karena Islam itu masuk adanya akulturasi dengan budaya yang sudah ada di Indonesia. Kemudian seni yang ketiga adalah seni rupa. Seni rupa adalah seni yang wujudnya pasti dan berupa unsur rupa atau dapat dilihat dengan panca indera. Di sini saya mencontohkan adalah seni ukir, di mana seni ukir kalau bernuansa Islam itu biasanya diberi ukiran kaligrafi. Di sini saya tampilkan contoh gambarnya. Di sini seni ukir kayu ya. Di sini ada Arab. Nah, ini kaligrafinya. Ini yang membuat seni ukir ini memiliki nuansa Islam. Kemudian, yang keempat adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah menulis indah dengan rangkaian bahasa Arab, dengan rangkaian huruf Arab, yang biasanya sebagai motif hiasan yang ada di masjid. Nah, di sini saya tampilkan contoh gambar kaligrafi. Kemudian, seni budaya bernuansa Islam yang kelima adalah seni sastra. Apa itu seni sastra? Seni sastra adalah seni yang diungkapkan dalam wujud bentuk tulisan, tutur kata, serta kisah. Di mana seni sastra yang bernuansa Islam itu ada contohnya hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang ceritanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Kemudian ada babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Contohnya itu adalah babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Giyanti. Kemudian yang ketiga itu adalah suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan, atau bisa disebut tasawuf. Tadi kita sudah membahas mengenai seni budaya. Sekarang kita akan membahas mengenai tradisi dan upacara adat bernuansa Islam di Indonesia. Kita akan membahas mengenai pengertian tradisi. Jadi, tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi dan upacara adat Islam adalah sesuatu yang menggambarkan tradisi Islam dari berbagai daerah yang melambangkan kebudayaan Islam di daerah tersebut. Nah, kita dapat melihat contoh macam-macam adat tradisi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah tradisi silaturahmi pada hari Idul Fitri. Kita semua tentu tidak asing dengan tradisi ini karena kita akan menjalaninya setiap tahun. Dan kita sudah terbiasa dengan adanya silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua yaitu tradisi akikah. Tradisi akikah adalah seperti upacara setelah anak lahir atau setelah berumur 7 hari. Di mana biasanya tradisi akikah ini kita melakukan penyembelihan kambing atau domba yang dimasak dan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Kemudian tradisi yang bernuansa Islam di Indonesia yaitu adanya upacara pernikahan atau walimatul urs.
Kemudian yang keempat adalah tradisi penanggalan Hijriyah. Apa itu penanggalan Hijriyah? Penanggalan Hijriyah adalah penanggalan agama Islam yang menggunakan perputaran bulan. Kalau sebelumnya di Indonesia itu, masyarakat Indonesia itu penanggalannya itu menggunakan perputaran matahari. Tetapi kalau Hijriyah itu menggunakan perputaran bulan. Berbedanya di situ, perputaran bulan dan perputaran matahari. Kemudian tradisi yang berikutnya adalah takziah, di mana takziah itu adalah berkunjung ke rumah duka untuk berbelasungkawa, mendoakan mayit dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Seperti yang kita ketahui, Islam itu memerintahkan umatnya melakukan 4 perlakuan kepada orang yang sudah meninggal, yaitu memandikan, mengafani, mengsolati, dan menguburkan. Nah, tetapi takziah ini juga merupakan suatu tradisi yang bernuansa Islam dan baik dan tidak ada salahnya apabila dilakukan di Indonesia. Kemudian tradisi yang berikutnya yaitu khitan. Khitan itu merupakan salah satu perintah agama Islam yang awalnya itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di sini saya tampilkan gambar contoh tradisi akikah dan tradisi takziah. Kemudian, bagaimana bisa seni budaya bernuansa Islam itu berkembang di Indonesia? Tentu mempunyai beberapa faktor dan ada yang mengembangkannya tentunya. Di mana di sini kita akan membahas mengenai peran umat Islam dalam bidang budaya. Yang pertama itu adalah peran individu. Di mana seperti yang kita ketahui, agama Islam itu dapat berkembang di Indonesia karena adanya dakwah dari para ulama. Masyarakat Islam Jawa itu percaya bahwa Wali Songo itu memiliki peran dalam perkembangan budaya di Indonesia. Karena masing-masing Wali Songo itu mempunyai peran secara individu untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Di mana saya contohkan Sunan Bonang. Beliau itu adalah salah satu Wali Songo yang menjadi pencipta gending pertama dalam rangka pengajaran agama Islam. Nah, di sini saya tampilkan gambar Sunan Bonang. Kemudian contoh yang kedua adalah Sunan Giri. Dalam seni budaya bernuansa Islam, Sunan Giri itu menciptakan permainan anak-anak sebagai permainan berjiwa Islam seperti lagu Jublek-Jublek Suweng, jamuran, ilir-ilir, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya tampilkan gambar dari Sunan Giri. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Sunan Kalijaga. Mungkin kita tidak asing lagi dengan cerita dakwah Sunan Kalijaga yang berdakwah dengan menggunakan wayang dan gamelan. Di mana Sunan Kalijaga ini memiliki cara dakwah yang tidak monoton. Nah, dapat dilihat gambar dari Sunan Kalijaga. Oke, kemudian tadi udah ada peran individu, peran kelompok. Tadi udah ada peran individu, sekarang peran kelompok. Nah, peran kelompok, tadi kan individu, Wali Songo, tapi ulama satu persatu per individu. Kalau peran kelompok itu adalah organisasi Wali Songo. Mungkin kalian tidak asing dengan istilah Wali Songo. Di sini, Wali Songo adalah suatu organisasi yang terdiri dari banyak wali. Kalau kita ketahui kan Wali Songo hanya berjumlah 9. Tetapi ternyata Wali Songo itu terdiri dari banyak wali yang masing-masing itu memiliki tugas-tugas tersendiri. Namun memang di sini hanya ada 9 wali yang menjadi anggota pokoknya. Kemudian yang ketiga yaitu peranan dari pemerintah, di mana dalam penyebaran agama Islam tentu kerajaan itu mempunyai peran yang sangat besar
dalam pengambilan kebijakan dalam dakwah pendidikan, ekonomi, kebudayaan di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu penyelarasan unsur budaya dengan aturan Islam yang dilakukan oleh Sultan Agung, di mana contohnya itu adalah grebek. Grebek itu disamakan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Maulid Nabi. Kemudian adanya gamelan sekaten. Nah, gamelan sekaten itu dibunyikan saat adanya grebek maulid yang menjadi kehendak dari Sultan Agung. Kemudian adanya tahun saka. Jadi dulu itu tahun saka itu dipakai oleh masyarakat zaman dahulu di Jawa, tetapi di perkembangan berikutnya tahun saka itu diganti dengan tahun Hijriyah atau perhitungan penanggalan Hijriyah. Yang pertama yaitu menghormati pelaksanaan tradisi dan adat yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang kedua itu adalah memelihara toleransi agar senantiasa terjaga kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki pedoman yang kuat agar pelaksanaan tradisi tidak menyimpang dari akidah Islam. Nah, dari materi yang saya berikan tadi, saya beri tugas ya untuk kalian semua kelas 9, di mana nanti tugasnya itu kalian tulis di kertas folio bergaris. Mohon ditulis identitasnya dengan jelas, nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Soalnya itu yang pertama, jelaskan pengertian seni menurut Islam. Yang kedua, jelaskan macam-macam istilah percampuran budaya. Kemudian yang ketiga, sebutkan macam-macam seni budaya Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat, jelaskan keistimewaan dari Masjid Demak. Yang kelima, coba tuliskan beberapa tradisi Islam yang ada di daerah kalian. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatian semuanya kelas 9. Semoga kalian tetap semangat dan tetap memenuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.